PT Liga Indonesia baru memajukan jadwal laga kandang terakhir Persib Bandung kontra Persis Solo di Stadion GBLA yang semula digelar pada Minggu 25 Mei pukul 15.30 waktu Indonesia Barat menjadi hari Sabtu 24 Mei pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Direktur Utama PT Liga Indonesia baru Ferry Paulus menjelaskan alasan memajukan jadwal laga tersebut adalah untuk memberikan kenyamanan dan tidak mengganggu persiapan Persib Bandung melakukan konvoi juara yang rencananya digelar pada hari Senin 26 Mei mendatang. Majunya jadwal Persib Bandung ini, kata Ferry, juga akan mempengaruhi jadwal-jadwal tim lainnya yang semula juga akan dihelat serentak pada hari Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kata Ferry, nanti jadwal-jadwal yang akan dimajukan adalah tim-tim yang masih berpeluang degradasi. Untuk saat ini, sampai pekan ke-31, ada 7 tim yang berpotensi turun kasta, yakni PSIS Semarang, PSS Sleman, dan Barito Putra menjadi 3 tim yang kini menghuni zona degradasi. Sedangkan 4 tim di atas mereka yang berpeluang degradasi adalah Semen Padang, Persis Solo, Madura United, dan juga Persik Kediri. Lebih lanjut, Ferry mengungkapkan bahwa hadiah untuk Persib Bandung yang menjadi juara musim ini adalah minimal mendapatkan 2 miliar sampai angka 4 miliar. Nanti jadwal di akhir kompetisi juga akan berbeda di week terakhir. Mungkin melihat indikator. Ya, ranking terakhir. Yang degradasi seperti apa? Nanti itu akan ada paralel. Yang pasti, jam 7 malam di Bandung. Karena memang masih ada beberapa penilaian. Penilaian tentang top score. Penilaian tentang pemain terbaik. Yang pasti range-nya antara 2 miliar sampai 4 miliar. Ranking itu akan terus turun ke bawah. Sampai ranking ke-15. Jadi peringkat ke-16, 17 dan 18 nggak terima. Tetapi mereka akan terima TV rating. Kata Ferry Paulus. Gelar juara yang diraih Maung Bandung sejatinya adalah milik seluruh masyarakat kota Bandung, khususnya atau siapapun yang mencintai Persib Bandung yang hidup dan bernapas melalui sepak bola. Dari tribun hingga gang-gang kecil, dari anak-anak yang mengejar bola di jalanan, hingga kakek nenek yang setia menyaksikan dari layar kaca televisi. Anak-anak yang hari ini bersorak di pundak ayahnya akan tumbuh besar dengan cerita hari ini tentang bagaimana sebuah kota bersatu karena satu klub, tentang bagaimana kemenangan itu bukan hanya milik pemain, tetapi milik setiap orang yang pernah menaruh harapan dan juga cinta pada satu nama, yakni Persib Bandung. Bagi Boboto, Persib Bandung bukan hanya sebuah tim sepak bola, tetapi juga simbol perjuangan, semangat dan harapan bagi kota Bandung. Kecintaan Boboto terhadap Persib Bandung telah mencapai tahap yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika Persib Bandung kalah, banyak orang merasa kehilangan semangat untuk menjalani aktivitas mereka. Gelar juara musim ini disertai dengan torehan rekor tersendiri bagi Persib Bandung. Persib telah berhasil menjuarai berbagai era kompetisi liga dengan format yang berbeda-beda. Capaian ini merupakan penegasan identitas. Persib Bandung bukan hanya klub dengan sejarah panjang, tetapi juga klub dengan masa depan yang menjanjikan. Kejayaan masa lalu bukan sekedar dongeng atau cerita usah, melainkan warisan yang dilanjutkan oleh generasi hari ini. Tradisi juara tidak hanya dijaga dan juga dikenang, tetapi diteruskan dengan cara yang gagah dan bermartabat. Bukti nyata bahwa julukan Persib Bandung sang penakluk bukan sekedar kata-kata belaka. Bojan Hoda buka-bukaan soal Persib Bandung yang menjuarai Liga 1 musim ini pada pekan ke-31 atau menyisakan 3 pertandingan. Terkait capaian tersebut, sang pelatih Persib Bandung Bojan Hoda berpandangan menjuarai Liga di Indonesia bukan hal yang mudah bila dibandingkan di negara-negara lainnya. Banyak tantangan yang mesti dihadapi Persib Bandung untuk memuncaki Liga, termasuk perjalanan panjang saat laga tandang. Pelatih asal Kroasia ini sempat tertidur saat laga Persik kontra Persebaya berjalan. Kemudian Hodak tahu Persib Bandung juara lewat kontak dari telepon seluler. Meski memboyong trofi Liga 1 ke Bandung, Hodak memastikan tim besutannya bakal tetap bersungguh-sungguh untuk menjalani sisa laga. Dia menargetkan kemenangan sampai akhir musim berakhir. Menjuarai Liga di Indonesia itu susah ketimbang di sejumlah negara lain karena perjalanannya panjang. Banyak hal mesti ditempuh. Kadang untuk laga tandang, kami mesti tempuh pakai bus berjam-jam, bisa sampai 8 jam, dan juga 10 jam. Jadi ini nggak mudah. Iya, saat itu saya tidur, lalu bangun ketika skor 3-1. Lalu saya bekerja dengan komputer, lalu tahu-tahu panggilan, dan pesan-pesan masuk di ponsel. Bunyi berisik, di luar kedengaran orang berteriak, bersorak, ada nyala kembang api. Jadi saya tahu hasilnya. Jelas, setiap pertandingan, kita harus coba menangkan, kata Bojan Hoda. Bek Persib Bandung Henen Herdiana
mengungkapkan rasa syukurnya usai kembali membawa Persib Bandung meraih juara Liga 1. Hen punya nazar akan ke Makkah untuk ibadah haji atau umroh usai berhasil menjadi juara. Hen mengutarakan keinginannya untuk ke Makkah usai juara. Hen juga mengaku bangga bisa back to back karena dirinya adalah putra daerah. Disinggung soal kompetisi Liga 1 yang masih bergulir, pria 29 tahun itu mengatakan para pemain skuad Persib Bandung tidak bakal bersantai. Dia bertekad mengakhiri kompetisi secara profesional, menyapu bersih 3 laga tersisa dengan kemenangan. Menyambut raihan Persib Bandung, warga Bandung diperkirakan bakal melakukan pesta perayaan dengan konvoy pada tanggal 26 Mei, sehari setelah laga terakhir Persib Bandung. Hen mengajak para bobotoh agar melakukan perayaan secara kondusif, menghindari euforia yang berlebihan. Ada momen yang membuat sejumlah bobotoh merasa geram karena ulah seorang wanita cantik yang sempat memberikan kata yang tidak pantas saat para bobotoh merayakan gelar juara Persib Bandung pada Senin kemarin, di mana pemilik akun Instagram @nisha_ptr_ sempat memposting kerisihannya dengan kalimat yang tidak pantas karena terjebak macet akibat dari konvoy yang dilakukan oleh ribuan bobotoh yang tumpah ruah di jalanan kota Bandung usai Persib memastikan gelar back-to-back juaranya musim ini. Sontak saja dalam hitungan jam video tersebut pun viral dan akun tersebut mendapatkan serangan dari para bobotoh yang tidak terima dengan postingan wanita tersebut. Dan setelahnya, pemilik akun tersebut pun memberikan klarifikasi permohonan maaf untuk para bobotoh. Tak lama berselang, akun tersebut pun menghilang dari Instagram. Mau minta maaf sebesar-besarnya terkait SG yang saya upload, terkait yang bilang bahwa mengenai bla bla bla. Barito Putra harus bersiap menghadapi pekan yang krusial. Mereka harus menghadapi lawan tangguh sang juara Liga 1 musim ini, yakni Persib Bandung. Laga ini akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat besok malam. Kemenangan menjadi incaran utama Barito Putra di laga tersebut. Itu karena Barito Putra terancam degradasi. Barito Putra sendiri saat ini berada di posisi ke-16 dengan koleksi 30 poin. Kemenangan menjadi target yang mutlak harus diwujudkan agar Barito Putra bisa naik peringkat. Harapan besarnya, di akhir musim nanti mereka bisa terhindar dari degradasi. Menghadapi Persib Bandung, Barito Putra bermodalkan kebangkitan, sebab mereka baru saja meraih poin perdana setelah 4 laga beruntun sebelumnya menuai kekalahan. 4 kekalahan beruntun kemarin membuat Laskar Antasari terperosok masuk ke zona degradasi di posisi ke-16 klasemen sementara. Kini Barito Putra akan berusaha fokus untuk menghadapi Persib Bandung. Misi besar harus diwujudkan demi bisa eksis di Liga 1 musim depan. Namun demikian, Barito Putra punya pekerjaan rumah penting. Barito harus bisa mencetak gol lewat peluang demi peluang yang dihasilkan. Berbeda dengan Persib Bandung yang sudah mengunci gelar juaranya pada musim ini, nasib berbeda justru dialami oleh rival abadi Maung Bandung, yakni Persija Jakarta. Persija harus kembali menelan hasil pahit dalam lanjutan kompetisi Liga 1. Pada pekan ke-31 kemarin, Macan Kemayoran itu harus mengakui keunggulan tipis Borneo FC dengan skor 0-1 di Stadion Segiri Samarinda. Kekalahan ini semakin memperpanjang catatan negatif Persija di sisa musim yang krusial. Hasil ini tidak hanya menambah daftar kekalahan Persija, tetapi juga memicu kekecewaan di kalangan pendukung setianya, yakni The Jackmania. Rizky Ridho, yang saat ini memegang ban kapten, mengakui rasa kecewa yang melanda tim dan juga supporter. Dalam pernyataannya kepada media resmi klub, ia menyampaikan penyesalannya atas kegagalan tim meraih poin dalam laga tandang tersebut. Sang kapten berharap hasil negatif itu bisa menjadi pemicu semangat untuk tampil lebih baik di 3 laga sisa musim ini. Sempat menjadi pesaing Persib Bandung dan menduduki posisi 4 besar di tabel klasemen. Kini mereka menempati urutan ke-8 dengan koleksi 47 poin. Namun jalan menuju posisi 5 besar tidaklah mudah. Di 3 pertandingan terakhir, Persija akan menghadapi lawan-lawan dengan kualitas yang tidak bisa dianggap remeh, dan salah satunya yang menghadapi Bali United. Secara historis, Persija dikenal sebagai tim yang memiliki reputasi tinggi di kancah sepak bola nasional. Gelar juara Liga 1 musim 2018 menjadi bukti keperkasaan klub ibu kota tersebut. Namun dalam beberapa musim terakhir, penampilan mereka cenderung naik turun dan belum mampu kembali ke jalur juara. Jika mampu menyapu bersih 3 laga terakhir, peluang untuk menembus 5 besar tetap terbuka, bahkan memungkinkan untuk finish di posisi lebih tinggi jika tim lain terpeleset. Dengan jadwal yang padat dan kompetisi yang semakin sengit, setiap poin menjadi krusial. Persija wajib menjaga fokus dan tampil habis-habisan demi menutup musim ini dengan catatan yang positif.
Malut United secara resmi menyatakan tidak pernah mengusulkan sanksi pengurangan poin untuk Persib Bandung terkait dugaan tindakan rasisme terhadap dua pemainnya. Pernyataan ini dikeluarkan setelah beredarnya isu mengenai insiden yang melibatkan Yaakob Sayuri dan Yance Sayuri pasca pertandingan dengan Persib Bandung. Manajemen Laskar Kiraha menekankan bahwa hubungan antara kedua klub tetap harmonis. Mereka menghormati keputusan kedua pemainnya untuk mengambil langkah hukum dengan melayangkan somasi kepada pihak-pihak yang diduga melakukan tindakan rasial. Klub asal Maluku Utara tersebut menegaskan bahwa langkah hukum yang dianggap Yaakob dan Yance merupakan hak individu sebagai warga negara. Namun pihak manajemen tidak pernah mengusulkan sanksi apapun untuk Persib Bandung. Terungkap bahwa desakan pengurangan poin untuk Persib Bandung sebenarnya datang dari Komisaris Utama FC Malang United, yakni Mayor ARH Dr. Joko Purwoko, sebagai seorang perwira menengah TNI AD yang menyampaikan keprihatinannya atas insiden tersebut. Dalam desakannya, ia meminta PSSI dan Komisi Disiplin untuk memberikan sanksi pengurangan poin kepada Persib Bandung. Selain itu, ia juga mendorong proses hukum terhadap pelaku ujaran rasis sesuai dengan undang-undang yang berlaku.